Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan acara pengajian akbar tentang sholat tahajud ini secara live. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita merupakan acara yang keempat. Alhamdulillah, kita akan terus berjuang setiap malam Jumat jam 10 malam ya. Kita akan berjuang bisa hadir secara live bersama Hakatindo ya, bersama Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, di mana Hakatindo ini menjadi sponsor, menjadi motor penggerak kita mengadakan acara pengajian akbar tentang sholat tahajud, ilmu tentang sholat tahajud ini. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung nih, luar biasa ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Luar biasa, kita baru klik untuk live sudah banyak yang bergabung. Ini luar biasa ini. Jadi dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang sebesar-besarnya, kita akan terus berjuang menjadi pejuang-pejuang tahajud di waktu malam hari. Saudara-saudaraku semuanya, dengan segala kerendahan hati kita menyampaikan ilmu-ilmu tahajud yang kita ketahui. Sebagaimana kita paham ya, bahwa ilmu sholat tahajud ini luar biasa banyaknya. Jadi kita memang harus secara bertahap ya memahami ilmu sholat tahajud ini. Semakin kita terus mendalami ilmu tentang sholat tahajud ini, insya Allah ya, kita pasti akan semakin termotivasi untuk menjadi golongan hamba Allah yang menghidupkan malam hari. Menghidupkan malam hari ini dengan amalan ibadah yang luar biasa ya. Sholat tahajud ini kalau kita cermati ya, merupakan ibadah yang luar biasa. Merupakan amal ibadah yang sangat istimewa, karena waktunya harus di malam hari dan harus tidur terlebih dahulu ya kan. Alhamdulillah ini semakin banyak yang bergabung, padahal waktu sudah malam tapi masih terus banyak saudara-saudara kita yang belum tidur dan bersedia bergabung bersama Hakatindo ini. Baik saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, alhamdulillah tulisan-tulisan
tentang sholat tahajud yang dimuat di TikTok ya. Alhamdulillah itu dibaca oleh saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, ada di Thailand, saudara-saudara kita ada yang di Saudi Arabia, saudara-saudara kita yang ada di Uni Emirat Arab, saudara-saudara kita yang ada di Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Bahkan sampai ke negara-negara Afrika. Nah, saya yakin mereka adalah orang-orang Indonesia yang sedang merantau ya, merantau ke luar negeri. Dan itu sangat membanggakan ya, bahwa orang-orang Indonesia itu ternyata juga menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang Indonesia itu sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman masih kerajaan-kerajaan itu, orang-orang Indonesia itu sudah banyak yang berani merantau ya, berani merantau kemanapun ya. Ini luar biasa ini. Terima kasih saudara-saudaraku yang bergabung ini. Haji Dedi Rahayu, wah hebat ini. Bergabung juga ini. Alhamdulillah ya, semakin banyak yang bergabung. Jadi saudara-saudaraku semuanya, pada malam hari ini kita bersyukur diberi kekuatan lahir dan batin untuk Haji Dedi Rahayu ini mendapatkan lencana. Wah, luar biasa. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kekuatan lahir dan batin ya untuk mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Baik saudara-saudaraku semuanya, tidak lupa kita menyampaikan rasa hormat kita setinggi-tingginya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan contoh manusia yang terbaik. Beliau itu adalah contoh manusia yang terbaik yang malam-malam meninggalkan tempat tidurnya, malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi saudara-saudaraku semuanya, kalau ada orang yang menyatakan bahwa yang mempunyai pendapat ya, kalau ada orang yang mempunyai pendapat bahwa tahajud itu memang perintah Allah di dalam Al-Quran, tetapi tahajud itu bukan berupa sholat katanya. Waduh, mohon maaf ya, yang mempunyai pendapat seperti ini kita tidak sependapat ya. Jelas apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ya, itu sangat jelas sekali bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah ya untuk bangun di sebagian waktu malam hari itu dan bertahajudlah. Nah itu Nabi Muhammad kemudian mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah jadi
dari contoh yang sudah diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW tersebut, jelas tahajud itu wujudnya adalah berupa sholat. Udah tidak terbantahkan lagi, ya kan? Apalagi kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad itu mengerjakan sholat setelah mendapat perintah itu, yaitu sholat tahajud, ya. Nah, untuk mengingat, mereview kembali, sholat tahajud itu artinya mengerjakan sholat setelah bangun dari tidur. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita memahami makna arti dari kata tahajud itu, ya pasti itu berupa sholat itu, ya kan? Nah, terima kasih saudara-saudaraku yang terus bergabung, ya. Ya, kita pelan-pelan menyampaikan secara bertahap ilmu tahajud ini, ya. Jadi pertanyaan kita yang pertama adalah, siapakah orang-orang yang disuruh bertahajud ini? Ya, pernah ada yang bertanya kepada kami, yang disuruh tahajud itu siapa, gitu. Nah, kemudian kita membaca surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil. Terima kasih saudara-saudaraku yang terus bergabung dalam acara pengajian akbar, kajian tentang ilmu sholat tahajud ini. Jadi kita sedang berjuang untuk bersama-sama terus memahami sholat tahajud ini. Nah, kemudian dari surat Al-Muzammil itu jelas sekali siapa yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu. Kata-katanya di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu. Wah, ini jelas ini. Nah, jadi makna berselimut itu, ya, nanti saudara-saudaraku semuanya baca Al-Qur'annya, ya. Itu mempunyai makna apa adanya dan makna kiasannya atau makna kinayah itu, ya. Kalau makna yang biasa itu makna apa adanya, ya. Wahai orang yang berselimut, itu orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur memakai kain selimut yang tebal. Ya, seperti sekarang ini kalau di Jawa Barat, ya. Nah, kita dari kota Tasikmalaya ini, saudara-saudaraku semuanya. Itu kalau tidur malam-malam, kebanyakan orang di Jawa Barat itu, terutama di daerah-daerah yang sangat dingin, ya, dingin tuh pasti memakai selimut yang tebal, kain yang tebal. Nah, itu makna yang apa adanya, ya, makna apa yang tertulis letterlocknya, ya. Jadi orang yang malam-malam sedang tidur itu, yang sedang memakai kain selimut tebal itu, oleh Allah, ya, disuruh bangunlah kamu. Itu artinya apa? Artinya yang memberikan perintah untuk
bangun malam itu Allah sendiri. Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Nah, kemudian banyak orang yang kemudian menjelaskan siapa Allah itu. Semakin kita membaca buku-buku tentang mengenal Allah ya, ma'rifatullah itu, semakin kita mengetahui ya bahwa banyak sekali pendapat-pendapat atau pandangan ya tentang siapa Allah itu. Kalau kita sudah lama menjadi orang Islam, pasti paham lah siapa Allah itu. Kita membaca surat Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi di alam semesta ini yang tidak ada batasnya, kemanapun kita pergi itu ada planet-planet, ada galaksi-galaksi dan yang terus berkembang yang tidak ada batasnya ya. Itu semua adalah ciptaan Allah dan dalam kekuasaan Allah. Nah, saya yakinlah rekan-rekan saudara-saudaraku di grup tahajud ini sudah mengenal Allah lah. Sudah mengenal Allah. Tidak perlu kita berdebat ya atau saling menyalahkan tentang mengenal Allah ini. Ya jelas ya, Allah itu Tuhan seluruh alam semesta, tidak ada selain nama Allah pasti bukan Tuhan, gitu aja udah mudahnya ya. Kalau kita mendengar nama selain Allah pasti itu bukan Tuhan. Nah, udah begitu aja mudahnya ya. Nah, kemudian makna berikutnya ya, Al-Muzammil, orang yang berselimut itu dalam makna kinayah ya, adalah alhamdulillah ini tambah malam tambah banyak yang bergabung nih, luar biasa ya. Terima kasih saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita bisa bertemu, berkumpul dalam acara kajian ilmu tahajud pada malam hari ini. Kita akan berjuang ya, akan berusaha betul Pak, diperkuat dengan keimanan hanya kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Benar sekali pendapat Anda saudaraku. Benar, ya. Saya senang kalau ada yang memberikan pendapatnya. Jadi orang yang berselimut itu, bagaimana itu orang yang berselimut itu ya? Nah, ternyata orang yang sedang diselimuti berbagai masalah kehidupan ini. Jadi tidak ada orang yang tidak diselimuti berbagai masalah kehidupan ini. Sebagaimana contoh ya, Nabi Muhammad SAW itu diselimuti perjuangan yang luar biasa, sangat beratnya ya, ketika memulai berdakwah
ketika memulai berdakwah tentang Islam ini. Ya alhamdulillah tambah malam ini tambah banyak yang bergabung. Jadi tidak ada orang yang tidak diselimuti berbagai masalah kehidupan ini. Nah, sebagai salah satu contoh ya, orang yang sedang diselimuti berbagai kesusahan ya, macam-macam kesusahan menyelimuti dirinya. Nah itu adalah orang yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu. Bangunlah kamu, wahai orang-orang yang sedang diselimuti berbagai kesusahan dalam hidup ini. Bangunlah dan kerjakanlah sholat tahajud. Itu artinya apa? Artinya jadi kalau orang tadi sudah orang yang diselimuti berbagai kesusahan selama hidup di dunia ini, nanti kalau sudah tahajud tiap malam ya, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari berbagai kesusahan yang menyelimutinya. Nah, yang kedua, siapa yang disuruh sholat tahajud? Yaitu orang-orang yang sedang diselimuti berbagai penyakit yang berat-berat. Nah, itu juga solusinya cuma satu. Solusinya mau bangun malam, kemudian mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, jadi sholat tahajud ini merupakan ya solusi yang paling tepat ya, supaya selama kita hidup di dunia ini tidak diselimuti oleh penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Nah, sebagian besar orang ya, kalau tiba-tiba diselimuti penyakit yang sangat berat, itu solusinya apa? Mencari dokter yang canggih ya, mencari dokter yang ahli. Kemudian karena merasa uangnya banyak sekali, maka kemudian pergi berobat kemanapun akan dituju. Nah, bagaimana manusia itu mengatasi persoalan-persoalan hidupnya? Saya pernah mengikuti, izin bertanya, kelewatan nih. Izin bertanya apakah ada operasi. Jadi apa yang Bapak tanyakan itu, saudara yang tanyakan itu berkaitan dengan sholat tahajud sebagai terapi sholat tahajud. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya ya, kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan sholat tahajud ini sebagai terapi ya. Jadi malam hari ini kita masih mencermati dulu ya. Ini bagus pertanyaannya. Kalau sakitnya benjolannya gitu,
Terus apakah harus dioperasi? Nantilah pada acara berikutnya. Yang jelas sholat tahajud itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah yang menurut akal sehat ya, menurut logika itu tidak bisa disembuhkan. Pertanyaannya bagus sekali ya, tadi ada saudara kita yang bertanya, minta izin pada acara khusus ya, tentang terapi sholat tahajud ya. Pada malam hari ini kita masih pengantar ilmu tahajud ya. Tapi ya bagus ya, kita catat lah apa yang menjadi pertanyaan saudara kita tadi. Jadi saya pernah mengikuti suatu seminar yang diadakan oleh perusahaan asuransi. Nah, manajer asuransinya itu menjelaskan di awal pertemuan bahwa manusia itu menurut pendapat orang itu ya, pada akhirnya akan sakit parah, akan menderita penyakit-penyakit yang sangat berbahaya gitu ya kan. Nah, pada saat itu Anda akan dihadapkan pada persoalan biaya rumah sakit yang sangat mahal sekali ya kan. Nah, solusinya bagaimana mengatasi ini nanti di kemudian hari kalau Anda terkena penyakit kanker misalnya yang sangat berbahaya itu ya. Nah, kemudian manajer asuransi tadi menawarkan produk-produk asuransinya, bahwa kalau Anda ikut program ini biayanya sekian, nanti kalau sakit ditanggung oleh asuransi gitu ya. Nah, saya memahami kami memahami cara berpikir seperti itu keliru, ya kan? Mengapa? Karena kita jauh-jauh hari berpikir bahwa kita nanti pasti sakit gitu ya kan? Pasti jatuh sakit gitu. Nah, pada saat itulah asuransi itu akan menolong kamu katanya. Menolong bagaimana? Maksudnya menolong bayarin biaya berobatnya itu. Nah, ternyata setelah kita menekuni ilmu sholat tahajud ini ya, ternyata manusia itu bisa sehat terus sehat selama hidup di dunia ini. Tapi dengan syarat malam-malam kita harus bangun ya. Harus bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, itu ada jaminan dari Allah ya, bahwa kamu tidak akan sakit kalau sudah melaksanakan perintahku ini, yaitu bangun malam dan sholat tahajud yang lama. Jadi di dalam surat Al-Isra itu ya sangat jelas sekali. Pada sebagian besar waktu malam, bangunlah kamu, tahajudlah kamu sebagai ibadah kemuliaan, dan pasti Allah akan memberikan kepada kamu kedudukan yang mulia.
Makom Mahmudah, saudara-saudaraku semua. Jadi makom Mahmudah itu kondisi kehidupan yang mulia. Nah, salah satu bentuk orang yang mulia itu orang yang tidak pernah sakit. Nah, ada saudara kita yang menjelaskan, Pak, manusia itu tidak mungkin tidak sakit. Ya, itu kan menurut akal manusia ya, menurut pemikiran manusia ya. Seperti cara berpikirnya manajer akuntansi tadi, asuransi tadi ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu pasti sakit. Nah, pada saat itulah kamu membutuhkan bantuan asuransi. Nah, ini kan cara berpikirnya orang biasa ya. Cara berpikirnya orang biasa. Kalau kita, alhamdulillah ini tambah waktu malam merangkak terus ya, tapi semakin banyak yang bergabung ini tuh. Nah, cara berpikirnya orang akuntan asuransi tadi itu menyatakan bahwa manusia itu pasti sakit. Nah, ternyata Allah memberikan solusi ya, Allah memberikan solusi yang luar biasa. Bahwa orang yang mulia itu, salah satu tanda orang yang mulia itu adalah tidak pernah sakit selama hidupnya. Nah, sebagai contoh yang nyata Nabi besar Muhammad SAW itu selama hidup di dunia, selama beliau masih hidup di dunia itu tidak pernah sakit. Maksudnya tidak pernah sakit yang parah-parah, misalnya sakit kanker gitu ya. Tidak pernah Nabi Muhammad itu tubuhnya dimakan kanker semuanya gitu. Nah, baru saja mendapat lencana penonton nomor 1. Wah, luar biasa ini. Mendapat lencana penonton nomor 1. Luar biasa. Nah, jadi target hasil akhir kita berjuang malam-malam meninggalkan tempat tidur kita. Wah, ada yang mengirim mawar, luar biasa ini. Terima kasih ini. Mendukung berarti tanpa secara langsung Ibu Veronica Linggo. Wah, ini saya dari Lubuk Linggo ini, wah luar biasa ini. Dari Lubuk Linggo ikut hadir ya. Jangan-jangan murid saya ini yang mahasiswa saya di Kota Lubuk Linggo. Wah, ini mahasiswa Bapak, wah luar biasa Ibu Veronica. Luar biasa ikut mendengarkan ya, ikut menyaksikan acara ini. Terima kasih mahasiswa saya yang luar biasa nih. Nah, saudara-saudaraku semuanya, jadi orang yang mulia itu di dunia ini juga. Ya mohon maaf ya, ada yang mempunyai pendapat bahwa kalau kita beramal, kita mengerjakan amal ibadah di dunia ini, pembalasannya nanti di akhirat kalau sudah kita meninggal dunia. Ternyata tidak benar pendapat tersebut. Jadi pembalasan atas amal perbuatan kita ya di dunia ini juga. Nah, sudah banyak orang yang membuktikan ya bahwa
sekecil apapun ya, apa yang sudah kamu kerjakan itu kamu akan melihat hasilnya. Nah, kembali ke seminar asuransi kesehatan tadi ya. Pihak asuransi itu menjelaskan bahwa kalau di Amerika Serikat semua orang pasti mempunyai asuransi. Karena hanya kepada asuransi itulah kita berharap ya. Pada saatnya kita jatuh sakit, maka yang bisa menolong kita itu asuransi itu, perusahaan asuransi. Ya mohon maaf ya, ini cara berpikirnya perusahaan asuransi ya, cara berpikirnya perusahaan asuransi itu, kalau kamu jatuh sakit ya, ya alhamdulillah semakin banyak ini yang terus bergabung ini. Jadi cara berpikirnya perusahaan asuransi itu ya, atau manajer asuransi tadi itu, bahwa manusia itu pasti sakit, pasti jatuh sakit ya. Nah, kemudian Allah memberikan petunjuknya ya, bahwa sholat tahajud itu sesungguhnya mengusir semua penyakit. Sesungguhnya sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi maksudnya begini saudara-saudara semuanya. Ketika kita sudah selalu bangun malam, ketika kita selalu mengerjakan sholat tahajud di sebagian besar waktu malam, maka Allah, Tuhan seluruh alam semesta itulah yang akan mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kita sekarang ini kan tidak tahu ya, ada penyakit apa saja di dalam tubuh kita ini ya kan, terutama penyakit-penyakit yang berbahaya itu ya. Nah itu kemudian Allah yang Maha Kuasa tadi mengusir semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh, manusia. Nah ini ada penelitian yang sangat luar biasa ini yang dilakukan oleh seorang profesor. Nah beliau itu singkat penjelasannya, beliau meneliti faktor-faktor kesehatan antara orang yang malam-malam sholat tahajud dan dibandingkan dengan orang yang malam-malam tidak sholat tahajud ini. Nah itu ada bukunya itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya itu berminat, nanti bisa saya tunjukkan bukunya. Jadi menurut penelitian profesor kesehatan tadi ya, dari banyak indikator kesehatan yang diteliti, ternyata orang-orang yang tiap malam sholat tahajud itu semua indikator kesehatannya itu bagus semua. Artinya tidak mempunyai potensi untuk sakit itu. Nah itu, jadi beliau memberikan sinyal ya, memberikan petunjuk ya,
tahajudlah kamu, maka kamu akan sehat. Sampai akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah ya, sampai batas waktu kita ya. Yang jelas selama kita hidup di dunia ini pasti akan tetap sehat kalau petunjuk Allah untuk selalu bangun malam, selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama itu kita laksanakan. Nah, sangat jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Terima kasih Kota Lubuk Linggo, Sumatera Selatan, wah ikut hadir bergabung dalam acara ini. Nah jadi kalau asuransi tadi, perusahaan asuransi tadi itu cara berpikirnya kita pasti sakit di kemudian hari ya. Justru para pejuang tahajud ini cara berpikirnya bahwa kita pasti sehat sampai kapanpun, sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah, ya kan? Dan yang pasti ya, kita kan bicara kepastian ya. Yang pasti orang-orang yang malam-malam sholat tahajud setiap malam itu pasti sehat dan pasti panjang umur ya. Nah, ini yang luar biasa ini. Saya pernah ketemu seorang ahli tahajud itu umurnya sudah 85 tahun. Tapi beliaunya itu masih sehat. Masih sehat. Belum pernah dirawat di rumah sakit ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kemudian perusahaan manajer asuransi tadi bertanya kepada saya, apakah Bapak bisa menjamin manusia itu akan tetap sehat selama hidup di dunia ini? Wah, pastilah. Jadi itu jaminan dari Allah, bukan jaminan dari saya ya. Bahwa manusia itu harus yakin dengan ayat Allah yang mengatakan bahwa orang yang malam-malam sholat tahajud itu pasti sehat, karena akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, nah itulah jaminan kepastiannya, jaminan kepastian dari Allah bahwa orang-orang yang sudah tahajud malam-malam itu dijamin, dipastikan tidak akan sakit. Dan yang sudah melakukan penelitian itu adalah seorang profesor. Wah, bukan kaleng-kaleng lagi beliau ini ya. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, tadi kita sudah menyampaikannya. Wahai orang-orang yang sedang diselimuti berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya, bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Pasti Allah akan mengeluarkan kamu. Pasti Allah akan mengeluarkan kamu dari penyakit-penyakit yang menyelimuti diri kamu itu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kalau informasinya dari Al-Quran, itu pasti benar. Informasinya yang dari Al-Quran itu pasti benar.
Mengapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ya, di awal-awal itu disebutkan inilah kitab suci yang isinya pasti benar. Nah itu maksudnya itu. Nah jadi ada suatu contoh nyata ya, seorang kenalan saya itu tiba-tiba badannya lemas gitu ya. Kemudian selama ini beliau tidak pernah sakit ya, dan singkat kata berobat ke dokter dan ternyata divonis oleh dokter ya bahwa seluruh tubuhnya itu sudah terkena kanker. Dalam bahasa mudahnya sudah menderita kanker stadium 4 katanya. Wah, sangat mengerikan sekali ya. Nah tapi itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Nah kemudian beliau itu bertanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, mengapa saya tiba-tiba menderita kanker yang sangat ganas yang tidak terasa gejalanya? Nah Pak Kiai tadi kemudian bertanya, saya hanya bertanya satu hal saja, apakah Bapak malam-malam selalu bangun dan selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama? Nah beliau menjawab dengan jujur, saya tidak pernah sholat tahajud karena saya kecapean di waktu malam hari. Nah itu jelas jawabannya bahwa orang-orang yang malam-malam tidak mau bangun, malam-malam tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu akan melihat hasilnya gitu loh. Akan melihat hasilnya bahwa akhirnya tubuhnya itu dimakan oleh kanker. Kemudian beliau berobat ke luar negeri karena merasa uangnya banyak, punya asuransi segala macam. Ternyata pergi kemanapun tuh penyakit kanker yang sudah stadium 4 itu tidak bisa disembuhkan. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia, kemudian lumpuh ya, tidak bisa apa-apa lagi. Nah akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit parah ya, karena terkena penyakit kanker itu. Akhirnya tidak sanggup bertahan lagi. Nah jadi sholat tahajud itu disebut sebagai sholat kemuliaan. Artinya apa? Artinya jalan satu-satunya. Ini jalan satu-satunya ya, yang sudah kita pelajari, kita teliti. Jalan satu-satunya kita akan bertahan tetap sehat. Kita akan bertahan tetap sehat jasmani dan rohani. Itu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Jadi berkaitan dengan penyakit-penyakit ya, penyakit yang ganas itu, sholat tahajud itu mencegah ya, mencegah jangan sampai kita jatuh sakit ya. Dan ternyata manusia itu tidak bisa mengetahui apakah tubuhnya dalam keadaan sehat atau sedang diserang penyakit. Yang jelas itu kalau kanker ya,
itu adalah sel-sel yang tumbuh tidak sempurna, atau virus-virus kanker itu yang menyerang tubuh kita. Jadi yang pertama tadi, fungsi sholat tahajud itu adalah mengusir semua penyakit, yang ada di dalam tubuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sugianti, wah, alhamdulillah bergabung malam-malam. Malam-malam masih banyak yang belum tidur ini, luar biasa ya, bergabung. Jadi secara bertahap kita akan memahami di balik perintah sholat tahajud itu. Nah, ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu menyatakan ya dengan sangat tegas ya, bahwa hadiah-hadiah atau pahala-pahala sholat tahajud itu hanya diberikan kepada orang-orang yang malam-malam sudah bangun dan sudah sholat tahajud. Artinya apa? Artinya janji-janji Allah di dalam Al-Quran itu, yaitu akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang mempunyai kedudukan terpuji, manusia-manusia yang mempunyai kedudukan yang mulia itu adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan. Wah, ini ada pertanyaan. Benar enggak di surga dapat 72 bidadari? Nah, di dalam memahami agama Islam itu, kehidupan di surga itu kan kehidupan yang dirahasiakan ya. Kehidupan yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Kehidupan di surga itu ya. Maksudnya surga nanti di alam akhirat itu. Kehidupan yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Tidak pernah terlintas dalam hati kita. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran ya tentang surga itu digambarkan seperti itu sebagai perumpamaan ya. Ada seorang tokoh, ada kiai yang luar biasa menjelaskan. Jadi isinya ayat-ayat Al-Quran itu sebagian besar. Nah, ini ada lagi nih, keutamaan bila sudah ridho takdir Allah. Aduh, kelewatan ini saking cepatnya. Baiklah, jadi menyambung apa yang disampaikan tadi ya. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib memahami 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Aku dulu Islam, tapi aku tidak setuju Muhammad punya istri umur 6 tahun. Nah, ini mohon maaf ya, bisa dibaca di buku-buku tentang Nabi Muhammad ya. Itu tidak benar Nabi Muhammad menikahi anak kecil umur 6 tahun. Nabi Muhammad itu, ya ini menambahkan sedikit ya, Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, manusia yang terhormat itu. Nah, kalau ibu atau bapak mau memahami tentang Nabi Muhammad yang sebenarnya itu, belajar kepada Profesor Menahem Ali. Wah, itu bisa menjelaskan itu. Nah, ini, aku juga tidak mau dipoligami. Nah, jadi, nanti suatu saat mungkin kita perlu kita bahas ya, mengapa
Allah itu ya menghendaki di dunia ini lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Hahaha, ini ada yang menulis, lupa ini katanya pakai songkok hitam haram. Dan ini Bapak kok masih pakai songkok hitam. Ya menurut saya itu pendapat orang, silahkan saja ya. Tidak prinsip lah mau memakai songkok putih semuanya, merah semuanya itu. Menurut pendapat kami itu tidak prinsip lah. Yang penting itu kita memahami ajaran utama dalam agama Islam ini. Ya, jadi mari kita mempelajari isinya Al-Quran itu yang penting-pentingnya, ya yang ini ada Bapak kok enggak berjenggot ya? Ya, karena gini ya, jadi berjenggot atau tidak berjenggot itu memang pilihan ya. Kalau menurut saya ada kiai yang besar yang punya pendapat bagus sekali ya, bahwa sebagai orang Islam itu kita tidak meniru-niru pakaian, cara berpakaiannya orang Arab ya, cara tampilannya orang Arab gitu ya. Ini ada yang mengatakan, katanya bidadari bergelantungan di jenggot. Wah, ini kami tidak setuju ini. Kami menyatakan tidak sependapat dengan pendapat seperti itu. Jadi bagus sekali ini ada yang bertanya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, yang perlu kita catat pada malam hari ini adalah bahwa sholat tahajud itu pelajaran yang paling utama di dalam agama Islam. Mohon dicatat ya, bahwa pelajaran yang utama di dalam agama Islam itu adalah sholat tahajud. Nah, apa? Oh ya Pak, betul, aku cuma ngikut ajaran guru aku dulu. Sampai sekarang aku masih pakai songkok hitam ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil tidak perlu kita perdebatkan, apalagi kita sampai bermusuhan ya dengan teman saudara kita yang lain. Nah, baiklah kita lanjutkan. Jadi pada malam hari ini itu yang perlu kami sampaikan ya, bahwa sholat tahajud ini merupakan pelajaran yang paling utama di dalam agama Islam. Nah, salah satu indikatornya apa? Salah satu indikatornya adalah sholat tahajud merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, jadi dalam malam ini kita menyampaikannya bahwa tidak benar sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad. Ya mohon maaf ya, ada yang punya pendapat begitu. Ketika saya ajak tahajud, orang itu punya pendapat, Pak, bukankah sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad? Nah, kemudian saya menjelaskan kepada beliau, ketahuilah saudaraku, bahwa perintah sholat tahajud ini bahkan kepada semua manusia, supaya manusia itu memikirkannya, supaya manusia itu berpikir ya, mengapa ada perintah Allah tentang tahajud ini. Jadi singkat kata ya, perintah sholat tahajud itu mengandung dua hal. Yang pertama, perintah untuk bangun malam ya. Jadi tidur di waktu malam hari
terus-menerus itu ternyata sangat membahayakan kesehatan kita. Nah, ini juga merupakan hasil penelitian ya, bukan sekedar asal berpendapat. Kalau dulu beberapa tahun sebelum ini ya, orang tuh mempunyai pendapat bahwa tidur di waktu malam hari itu 8 jam ya, katanya. Nah, ternyata saya waktu di Jakarta, di salah satu toko buku besar ya, menemukan buku tentang tidur. Nah, di buku itu dijelaskan ya, bahwa ternyata pemikiran tidur harus 8 jam di waktu malam hari itu tidak benar. Yang benar itu tidur di waktu malam hari itu hanya 3 jam, bukan 8 jam ya. Nah, nanti dicari bukunya. Bukunya tentang tidur itu luar biasa ya. Ada orang sampai meluangkan waktu dan energinya untuk menulis tentang masalah tidur. Kalau di dalam Al-Quran sebagai kitab suci yang pasti benar isinya. Nah, untuk memahami Al-Quran, saya menyarankan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, mengikuti kajian Al-Quran yang diselenggarakan oleh Profesor Menachem Ali. Wah, beliau seorang profesor yang luar biasa ketika menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau betul-betul paham bahasa Arab. Nah, itu yang luar biasa dari beliau. Jadi kalau selama ini belum pernah mengikuti kajian dari Profesor Menachem Ali, bisa dilihat di media-media sosial itu. Nah, saya kembali ke masalah tidur tadi ya. Ternyata kalau menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam itu, justru tidur di waktu malam hari itu harus sedikit. Jangan terlalu lama tidur di waktu malam hari. Nah, salah satu alasannya adalah kalau kita di malam hari itu ekstrimnya itu kita tidur terus sampai subuh, sampai pagi baru bangun ya. Nah, itu penyakit-penyakit sedang tumbuh di dalam badan kita itu. Nah, seandainya orang tersebut bangun, maka penyakit-penyakit yang sedang tumbuh di dalam tubuh manusia itu mati semua itu. Nah, silakan yang ahli-ahli kesehatan diteliti nanti ya. Nah, seperti halnya kanker ya. Kanker itu kan tumbuh tuh. Tumbuhnya di waktu malam hari ketika manusia itu terlelap tidur terus-menerus ya. Nah, jadi yang tidurnya menurut informasi dari Al-Quran itu, orang yang akan selamat dari berbagai penyakit yang sangat berbahaya tadi adalah, resepnya adalah tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah, kemudian sebagian besar waktunya itu dipergunakan untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semakin malam ini semakin banyak yang bergabung ini. Wah, luar biasa nih. Jadi berkaitan dengan sholat tahajud ini, satu yang perlu kita catat benar-benar ya, bahwa sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang utama
pelajaran yang paling pokok di dalam ajaran agama Islam. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada ya, bisa membuktikan kebenaran apa yang kita sampaikan ini. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pasti benar, seperti pernyataan di dalam surat Al-Baqarah di awal surat itu ya. Inilah kitab inilah Al-Quran yang isinya pasti benar. Jadi kita menyampaikan tentang tahajud ini juga berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sholat tahajud ini. Dan sudah terbukti ya, bagaimana orang-orang yang berjuang selalu bangun malam, selalu tahajud itu hidupnya pasti selamat di dunia ini. Nah itu makanya ada orang yang ini pernah kan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang lain itu melihat ya, mengetahui ada orang tua ngasih anaknya nama selamat itu. Nah itu ternyata doa dari orang tuanya untuk anaknya tersebut supaya dalam perjalanan hidup di dunia ini selalu selamat hidupnya. Ya. Seperti contoh yang tadi kita sampaikan bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba terkena penyakit kanker yang sangat berbahaya tadi ya, yang kita jadikan contoh itu, berarti orang tersebut hidupnya tidak selamat, ya kan? Orang yang selamat hidupnya itu yang sampai akhir hayatnya, sampai menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan sehat, tidak terkena penyakit-penyakit yang sangat berbahaya itu, ya kan? Nah, itu bukti kebenaran surat Al-Isra tadi ya, yang kita baca di awal, bahwa orang yang terus-menerus tahajud tiap malam itu, wah ini luar biasa, ada yang mengirim sel ini. Masih semakin malam nih semakin banyak yang terus bergabung ini. Jadi yang pertama harus kita catat malam hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah informasi yang benar. Ada orang yang mempunyai pendapat, ya maaf ya, si Fulan gitu misalnya kita sebut namanya, bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang tidak terkena penyakit gitu ya. Pasti sakit manusia katanya. Ya kita jangan mengikuti pemikiran seperti itu. Kita berpikir kalau kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti pelajaran yang diturunkan oleh Allah, pasti kita akan selamat, ya kan? Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menyaksikan ya, ada orang umurnya sampai 100 tahun lebih belum pernah sakit, masih sehat gagah perkasa gitu ya.
Yang ternyata beliau itu mempunyai amalan selalu bangun malam, selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah ini suatu bukti nyata ya, bukti nyata bahwa ajaran Islam itu bisa dibuktikan kebenarannya. Makanya ada seorang profesor di Surabaya yang menulis disertasi tentang sholat tahajud ini. Nah, beliau meneliti pengaruh sholat tahajud terhadap kesehatan. Caranya membandingkan antara orang yang malam-malam selalu tahajud dan orang-orang yang tidak mau tahajud itu, tidak tahajud. Jadi kesimpulannya sungguh sangat mencengangkan ya. Kesimpulan dari disertasi beliau itu sangat luar biasa ya, bahwa orang-orang yang malam-malam bangun dan tahajud itu indikator kesehatannya semuanya bagus. Nah itu. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, hari semakin malam kita masih banyak yang bergabung ini, alhamdulillah nih. Masih banyak. Kita tambah sedikit ya, kita tambahkan sedikit lagi. Bahwa tadi kita di awal sudah menyampaikan ya, bahwa siapa yang disuruh sholat tahajud ya. Nah ternyata adalah orang-orang yang sedang berselimut ya. Orang yang sedang diselimuti kemiskinan ya, ini contohnya, contoh aja ya, kan di dunia ini banyak orang hidupnya miskin ya, itu wajib bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud, karena dengan sebab orang tersebut itu mempunyai amalan sholat tahajud di waktu malam hari, maka Allah akan menjadikan orang tersebut menjadi kaya raya. Wah ini luar biasa ini. Bagi yang berminat untuk mempelajari bagaimana sholat tahajud itu bisa menjadikan orang yang tadinya miskin ya, bisa menjadi miliarder. Ada bukunya itu. Bukunya seingat saya judulnya ya, nanti dicari ya. Banjir rezeki dengan sholat tahajud. Saya tidak hafal persis judulnya, tapi nanti suatu saat akan kita bahas juga ya. Bagaimana sholat tahajud itu menjadikan seseorang yang tadinya miskin ya, itu bisa menjadi miliarder. Nah, tentu buku-buku seperti ini itu harus kita beli ya, harus kita baca. Karena akan menjadi penyemangat ya. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang sangat besar kepada orang-orang yang sudah bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah pada malam hari ini semakin banyak yang bergabung. Pada malam hari ini kita sudah mencatat ya bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat kemuliaan, sholat yang akan menjadikan seseorang, ini Dokter Angelika Saputri, selamat bergabung dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu baru bergabung beliau.
Ini ada pertanyaan. Kalau sholat duha gimana Pak? Ya, sholat duha itu menurut pemahaman kita itu ya merupakan sholat sunat ya. Sholat sunat yang dikerjakan di siang hari sampai batasnya adzan zuhur ya. Nah, sholat duha itu juga merupakan sholat yang kalau bisa kita kerjakan lah, ya kan? Sholat duha itu merupakan sholat yang akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Ya, sholat itu artinya kan berdoa ya, sholat itu berdoa. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, kita itu sedang berdoa kepada Allah. Dan ternyata doa yang paling lengkap itu ketika sholat itu. Dan ini mau saya sampaikan ya, pada waktu saya ada di Qatar ya, saya kan ikut sholat berjamaah dengan warga Qatar di sana. Nah, saya perhatikan mereka itu habis sholat langsung pergi, langsung meninggalkan tempat itu, Nah, kemudian saya bertanya kepada salah satu dari mereka, mengapa setelah sholat tidak berdoa dulu? Nah, itu pertanyaan dari saya ya. Kan penasaran saya kan, kalau di Indonesia itu kalau habis sholat doanya panjang ya, berdoa ini itu. Nah, beliau menjelaskan, sholat itu kan sudah berdoa. Jadi doanya lengkap lagi. Jadi ketika orang mengerjakan sholat itu, kita sudah berdoa banyak sekali. Sudah menyampaikan banyak permohonan kepada Allah. Makanya coba kita pahami makna bacaan sholat ya. Setiap bacaan sholat yang kita baca itu ternyata minta semua sama Allah itu, terutama doa di antara dua sujud itu. Nah, nanti dibaca ya. Nah, kemudian saya pikir-pikir ya, benar juga orang Qatar itu ya, kan sudah berdoa selengkap-lengkapnya ketika mendirikan sholat itu. Jadi sudah cukup berdoanya kepada Allah. Nah, kemudian yang perlu kita catat bahwa sholat tahajud itu merupakan doa yang terbaik di antara doa-doa yang ada. Nah, mengapa? Karena doa maksudnya gini loh, sholat tahajud itu kan dikerjakan di waktu malam hari, di mana waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat istimewa, ya, waktu yang sangat, kalau bahasa Jawanya itu waktu yang sangat mandi. Mandi itu apa yang disampaikan tuh pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi masalah waktunya itu menjadi rahasia Tuhan, menjadi rahasia Allah. Nah, jadi waktu berdoa itu yang paling bagus itu ya di waktu malam hari itu. Wah, banyak buku-buku yang menjelaskan ya bahwa mengapa berdoa di waktu malam hari itu
banyak yang dikabulkan oleh Allah gitu ya kan. Nah, dibandingkan ya namanya berdoa silakan saja kapan saja waktunya. Tapi harus kita catat ya, waktu berdoa yang terbaik itu adalah di malam hari. Makanya sholat tahajud itu harus dikerjakan di waktu malam hari. Dari rentang waktu dari Isya sampai rentang waktu adzan subuh ya, adzan subuh. Kalau sudah terdengar kumandang adzan subuh berarti sudah selesai waktunya untuk sholat tahajud itu. Jadi alhamdulillah kita sampai jam setengah 12 ya, Masya Allah, sampai setengah 12. Jadi kita catat pada malam hari ini bahwa sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang sangat utama dalam agama Islam. Sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Nah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, penjelasan terperincinya beli buku-buku tentang sholat tahajud. Banyak sekali buku-buku tentang sholat tahajud yang bagus-bagus ya. Nah, kebetulan saya juga seorang kolektor buku-buku tahajud. Ya, setiap bulan beli 1 atau 2 buku tentang tahajud ya. Kemanapun saya pergi, saya selalu menanyakan apakah di kota ini ada toko buku. Nah, kalau ada saya akan datang untuk melihat-lihat ya. Siapa tahu saya menemukan buku yang bagus. Nah, suatu saat saya waktu di kota Lubuk Linggo itu ada toko buku yang tidak pernah terduga oleh saya. Ternyata saya menemukan buku tahajud yang luar biasa. Judulnya itu Sepertiga Malam. Nah, waktu itu saya nggak menyangka bahwa itu buku tentang sholat tahajud. Bukunya agak tebal. Kemudian buku itu saya beli, saya pelajari. Wah, ternyata ini buku tentang sholat tahajud. Di mana buku itu menjelaskan ya hikmah-hikmah atau keutamaan mengerjakan sholat tahajud di sepertiga waktu malam. Makanya bukunya itu tidak ada kata-kata tahajud, itu bukunya. Judulnya itu Sepertiga Malam. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah terus bergabung ini ya. Insya Allah Kamis depan kita mengadakan pengajian akbar tentang sholat tahajud lagi. Nanti akan kita jelaskan juga betapa luar biasanya sholat tahajud ini. Dan yang perlu kita catat adalah bahwa sholat tahajud ini merupakan pelajaran yang utama di dalam agama Islam. Jadi kita harus berjuang mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita cukupkan pelajaran tentang kajian sholat tahajud pada malam hari ini.
kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang paham tentang sholat tahajud ini. Masih banyak yang harus kita pelajari. Ya Allah, berikanlah ilmu tentang sholat tahajud selengkap-lengkapnya kepada kami ini semuanya. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali yang bergabung pada malam hari ini. Tidak pernah terbayangkan oleh kami. Nanti pada pelajaran-pelajaran kajian-kajian tahajud selanjutnya mungkin perlu kita bahas ya, buku-buku tahajud, mereview buku tahajud yang ada. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan selamat kepada semua yang sudah bergabung ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang tahajud. Mudah-mudahan kita semua menjadi penikmat sholat tahajud ini. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih semuanya. Kita akhiri live pada malam hari ini.